Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke akulturasi dalam bidang arsitektur. Ini ada gambar punden berundak ya. Jadi punden berundak ini merupakan bentuk arsitektur yang kita sudah miliki sendiri sejak masa praaksara. Punden berundak ini merupakan gambaran dari alam semesta yang dianggap bertingkat-tingkat, di mana tingkat paling atas ini dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Punden berundak juga digunakan sebagai sarana penghormatan dan pemujaan kepada roh nenek moyang, di mana sebagian besar candi di Indonesia ini dibangun dengan gaya khas punden berundak, yaitu bertingkat-tingkat. Contoh perpaduan tersebut bisa dilihat di Candi Pelausan, Candi Jalatunda, dan juga Candi Tikus. Di Indonesia, ini juga terdapat bentuk stupa yang berundak-undak. Contoh stupa yang berundak atau bertingkat-tingkat bisa kita lihat di Candi Borobudur. Hal ini bisa bisa menandakan adanya pengaruh punden berundak ini merupakan adanya peran penting dari kearifan lokal atau lokal genius, di mana lokal genius ini artinya adalah kemampuan istimewa masyarakat lokal dalam menghadapi budaya asing, di mana kemampuan istimewa ini ditunjukkan dengan tetap memunculkan jati diri serta kebudayaan lokal dalam bentuk baru sebuah kebudayaan. Artinya keberadaan punden berundak ini dalam arsitektur candi candi Hindu Buddha ini menunjukkan kearifan lokal yang masih dijaga oleh masyarakat Indonesia. Jadi walaupun kita mendapat pengaruh dari asing, kita masih menggunakan kearifan lokal atau lokal genius dalam membuat kebudayaan barunya. Oke, contohnya tadi ketika kita membangun candi, kita masih menggunakan kearifan lokal kita. Kearifan lokal kita berupa punden berundak. Oke, lalu selanjutnya bagaimana cara siapa saja yang membangun arsitektur candi? Ini kalau menurut Sukmono dalam membangun candi ini dipimpin oleh seorang Yajamana. Yajamana ini artinya adalah pimpinan. Nah, Yajamana ini menjadi pemimpin untuk dua orang arsitek, yaitu arsitek Stapaka, di mana Stapaka ini artinya adalah arsitek pendeta, dan juga arsitek Stapati. Stapati ini artinya adalah arsitek perencana. Kalau Stapaka ini tugasnya untuk membuat persiapan yang berhubungan dengan upacara atau ritual dalam proses pembangunan atau perencanaan suatu candi. Jadi tugasnya tentang hal-hal religius. Sedangkan arsitek Stapati ini tugasnya adalah dalam proses perencanaan dalam proses fisik dan juga pembangunan. Stapati di bawahnya juga ada dua, yaitu ada Sutraganin, di mana Sutraganin ini adalah pelaksana dan pemimpin umum teknis. Lalu ada Fardakin, Fardakin adalah perancang seni hias, dan juga ada Taksala, Taksaka ini adalah ahli pahat. Jadi dengan adanya pembagian dalam pembangunan candi ini menunjukkan desain suatu candi ini melibatkan adanya unsur fisik dan juga metafisik, atau metafisik itu artinya unsur-unsur religi. Oke, sekarang kita masuk ke akulturasi dalam bidang sosial kemasyarakatan. Ketika masa masa praaksara, kita sudah mengenal struktur masyarakat itu sejak zaman Undagi, di mana pembagian struktur masyarakat ini pada zaman dulu dibaginya berdasarkan profesi. Lapisan bawah ini terdiri atas golongan masyarakat seperti pedagang, petani, perajin, dan juga buruh. Sementara untuk lapisan yang paling dihormati ini diisi oleh kepala suku dan juga pemuka agama. Namun dengan datangnya pengaruh agama Hindu-Buddha, susunan masyarakat sudah diatur berdasarkan sistem kasta atau penggolongan berdasarkan tingkat derajatnya. Jadi dibagi menjadi yang pertama golongan Brahmana. Golongan Brahmana ini diisi oleh para penasihat raja dan juga pendidik agama, di mana kaum Brahmana ini isinya adalah para pendeta dan juga guru agama Hindu. Golongan kedua, golongan Satria, ini isinya adalah orang-orang yang ada di dalam kerajaan yang bertugas untuk menata pemerintahan, diisi oleh raja, pembantu raja, dan juga tentara. Kalau golongan ketiga, ini terdiri dari pedagang, pengrajin, petani, nelayan, dan juga pelaku seni. Yang keempat, golongan Sudra, ini terdiri atas para pekerja rendah, buruh, budak, dan juga pembantu. Oke, sekarang kita masuk ke akulturasi dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini, pendidikan merupakan revolusi kebudayaan dengan masuknya agama Hindu-Buddha ya. Karena apa? Karena kita dengan datangnya agama Hindu-Buddha, mereka mengenalkan yang namanya budaya aksara. Budaya aksara ini adalah budaya menulis. Jadi dengan adanya budaya menulis, maka pendidikan kita bisa dibilang dimulai saat itu. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia juga banyak mendirikan lembaga pendidikan keagamaan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kerajaan itu tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat kebudayaan dan juga pusat pendidikan agama. Hal ini bisa dilihat dengan adanya sistem sudah dikenal yang namanya sistem pendidikan berasrama. Dalam perkembangannya, kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha ini mendirikan sekolah khusus untuk mempelajari agama Hindu-Buddha, di mana sekolah ini disebut dengan nama Pasraman.
Jadi Pasraman ini adalah tempat untuk belajar agama Hindu-Buddha. Sistem pendidikan tersebut akhirnya mendorong munculnya tokoh masyarakat Hindu yang memiliki pengetahuan lebih dan juga menghasilkan berbagai karya sastra. Sistem Pasraman ini yang nantinya dicontoh oleh orang-orang Islam yang akhirnya nanti mendirikan yang namanya pesantren. Oke, bukti lainnya di sini ada kerajaan yang dikenal sebagai pusat pendidikan bagi para biksu dan disebut dengan Kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini kalau orang-orang biksu, orang-orang mau belajar jadi biksu, ini belajarnya di Kerajaan Sriwijaya. Jadi Sriwijaya ini merupakan kerajaan pertama di Indonesia yang memberi perhatian pada pendidikan agama Buddha. Jadi Sriwijaya ini berusaha menjadikan kerajaannya sebagai pusat pendidikan agama Buddha di Asia Tenggara. Jadi kalau mau belajar agama Buddha, belajarnya di belajar agama Buddha belajarnya di Sriwijaya. Contoh aktivitas pendidikan ini diadakan melalui kerjasama dengan kerajaan di India, karena kan tetap aja ya, pusat lahirnya agama Buddha itu dari India. Jadi orang-orang Sriwijaya ini melakukan kerjasama dengan kerajaan yang ada di India. Hubungan bilateral dalam bidang pendidikan ini ada buktinya, yaitu ada dalam Prasasti Nalanda dan juga catatan perjalanan Itsing. Jadi Itsing ini orang Cina yang suka melakukan perjalanan, dan catatannya ini dalam catatannya Itsing dia pernah menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya ini merupakan pusat agama Buddha bagi para calon pendeta dan yang menyiapkan diri untuk belajar agama Buddha dan juga tata bahasa Sanskerta sebelum berangkat ke India. Jadi kalau mau belajar agama Buddha ke India, belajarnya atau persiapannya itu dilakukan di Sriwijaya. Di Sriwijaya juga terdapat seorang guru Buddha yang terkenal bernama Sakya Kirti, di mana Sakya Kirti ini berhasil menulis kitab undang-undang yang berjudul Hasta dan Dasa Sastra. Judulnya Hasta dan Dasa Sastra. Oke, lalu selanjutnya bukti lainnya dalam Prasasti Nalanda. Prasasti yang ditulis tahun 9 Masehi ini juga menjelaskan bahwa Raja Sriwijaya, yaitu Raja Balaputra Dewa, dia meminta kepada Raja Dewa Paladewa dari India untuk memberikan sebidang tanahnya untuk membangun asrama bagi pelajar Sriwijaya. Jadi kalau pelajar Sriwijaya mau ke India, ya belajarnya di asrama tersebut. Oke, berdasarkan berita dari Prasasti Nalanda tersebut diketahui Raja Sriwijaya ini sangat memperhatikan pendidikan dan juga pengajaran agama Buddha di kerajaannya, di mana Raja Sriwijaya ini mengirim beberapa pelajar untuk belajar agama Buddha di India. Setelah pelajar tersebut berhasil menguasai agama Buddha, pelajar tersebut akhirnya pulang ke Sriwijaya dan mereka akan menyebarkan ilmunya kepada masyarakat di Sriwijaya. Nah, lalu selanjutnya di Sriwijaya bagaimana cara menyebarkannya? Dengan membentuk asrama sebagai pusat pengajaran dan pendidikan agama Buddha. Asrama di dalam agama Buddha disebut dengan mandala. Oke, selanjutnya kita ke sistem kalender. Sebelumnya ketika masa praaksara, masyarakat di Nusantara ini sudah mengenal atau memiliki keterampilan dalam bidang astronomi, di mana digunakan untuk melihat rasi bintang dalam menentukan arah mata angin saat berlayar maupun digunakan untuk aktivitas pertanian. Berdasarkan rasi bintang tersebut, masyarakat kita sudah mengetahui perubahan musim, yaitu musim kemarau, musim labuh. Musim labuh tuh musim antara kemarau dan hujan. Lalu yang ketiga ada musim hujan, yang keempat ada musim mareng. Musim mareng itu adalah musim peralihan antara musim hujan dan juga musim kemarau. Oke, ulangi lagi ya. Ada 4 musim. Yang pertama kemarau, yang kedua musim labuh, yang ketiga musim hujan, yang keempat musim mareng. Oke. Berdasarkan keterampilan astronomi tersebut, masyarakat Indonesia kemudian membuat sistem kalender yang memakai pedoman yaitu pratana mangsa seperti mangsa kasa dan atau mangsa ke-1 dan juga mangsa karo atau mangsa kedua. Oke, maksudnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia ini menyebabkan masyarakat mulai mengenal perhitungan waktu menurut penanggalan tahun Saka. Dalam kalender Saka, 1 tahun ini sama seperti Masehi, yaitu terdiri atas 365 hari. Namun terdapat selisih setahun antara tahun Saka dan tahun Masehi, yaitu 78 tahun. Contohnya, misalnya dalam Prasasti Mantiasi dari Kerajaan Mataram kuno, di sana kan tertulis angkanya adalah 829 Saka. Jadi ada berapa Masehi kalau 829 Saka, tinggal ditambahkan saja, yaitu 829 tambah 78, berarti 829 Saka sama dengan 907 Masehi. Oke, itu untuk akulturasi di bab 1. Ibu rasa sudah cukup. Kita sambung di bab selanjutnya di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.